Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyyati ahli baitil kiram ajma'in wa ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyyati ahli baitil kiram wa thumma ila jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada wa salihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'il kauni ajma'in, khususan ila hadrati al-alim al-alam al-fadil al-hafid al-imam Jalaluddin al-Mahalli wa imam Jalaluddin as-Suyuti rahimahullah, nafa'ana bihi nafa'ana bi ulumihima amin ya rabbal alamin, wa jami'il masyayikhina wa muallimina wa ustadzina qarabatina wa li abaina wa ummahatina wa ajdadina jaddatina lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mohon Fatihahnya satu kali lagi, keikhlasannya buat tetangga kita, tetangga Mushola Nurul Iman yang malam hari ini sudah tahlilan malam kedua ya Bang ya. Buat almarhum Bapak Sanam bin Jumsa, kita doakan semoga almarhum mendapatkan rahmat dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan di sebaik-baik tempat di raudhah min riyadil jannah. Begitu juga para almarhumah, orang-orang tua kita, kakek kita, guru-guru kita pun dengan doa yang sama. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Sadatul ulama wal masyayikh, para asatiz, para guru yang sama-sama kita ta'zimi, kita hormati, guru kita Al-Karram Al-Ustadz Rodih Budiawan, Sahibul Bait ay sahibul wilayah, ketua DKM Mushola Nurul Iman, Bapak Ustadz Nurdin ya. Nurdin apa sih namanya? Iya, Nurdin. Bukan Embat, bukan. Oh, nama YouTube itu. Ya. Para asatidz, para orang tua, para sepuh yang lain yang saya tidak sebutkan satu persatu, para tokoh masyarakat, para orang tua kita, bapak-bapak, ketua DKM dari berbagai wilayah Cibuntu, DKM Masjid, DKM Mushola, dan para jamaahnya yang sudah hadir di Mushola Nurul Iman. Juga kita doain saudara-saudara kita yang dalam perjalanan selamat kumpul bersama kita, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah, kita sudah kembali bisa hadir pada rutinitas malam minggu pengajian keliling PMTBR, yang alhamdulillah malam ini kita kebagian silaturahmi datang ke Mushola Nurul Iman. Agak mojok memang, kita dulu seneng yang mojok-mojok kapan. Jadi ini sesuai dengan kita kepengenannya ya mojok. Alhamdulillah kita di sini adem, orang kedengeran ngoeng-ngoeng motor. Kalau di saya Bang Ustadz pada bengang ya, motor. Ngongkot teh ngobrol teh saingan sama suara motor. Kalau di sini alhamdulillah suara dikit kayak ini kedengeran, kepake mic kayaknya kedengeran nih. Alhamdulillah. Ini yang kita pakai mic tinggi banget suara di sono. Bapak para hadirin para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur kepada Allah alhamdulillah
kita dianugerahkan kesehatan, dianugerahkan usia, bisa hadir masih pada momentum bulan Januari tahun 2023. Waktu itu saya ngaji di At-Taubah ya Ustaz. Malam tahun baru ya, malam tahun baru pisan. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu, berjumpa dalam kajian PMTBR malam hari ini. Shalawat beserta salam semoga tetap terlimpah selalu kepada beliau yang mulia, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat salam buat keluarga beliau, para sahabatnya, seluruh pengikutnya. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, keturunan kita, anak cucu kita tetap istiqomah dalam keislaman, mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak hadirin para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini saya enggak ceramah atau ngisi taklim seperti para kiai, para guru yang lain. Saya malam ini hanya mau berkisah, mau bercerita. Cuman ini cerita bukan dongeng kita lagi ngangon kambing dulu, bukan. Ini kisah, ini cerita kita ambil dari Al-Quran. Kalau kebanyakan dongeng, cerita, legenda, mitos, apalagi namanya itu, yang sering kita baca di buku-buku, barangkali banyak tambahan dan kurangnya. Misalnya legenda Sangkuriang, dari dulu kita ngedengerin kadang-kadang suka beda-beda versi. Jangan jauh-jauh legenda Sangkuriang, cerita Cibuntu dah, ya beda-beda itu versinya itu. Yang kata blok dusun 1 begini Cibuntu mau dulunya nih, kata blok dusun 2 itu Cibuntu baru. Jadi beda-beda versinya, sejarah berbeda, nggak masalah gitu ya. Karena memang selagi-lagi pelaku sejarahnya yang ada hadir pada keadaan itu banyak kisahnya dengan pandangan yang berbeda-beda. Ada kisah yang kita bisa pegang validasinya, kebenarannya, yaitu kisah-kisah yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Jadi kitab suci kita ini kitab suci yang memang sudah dijanjikan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman beliau, melalui firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Kami yang menurunkan az-dzikra, ay Al-Quran, kami juga yang menjaganya. Jadi dongengnya nggak bisa kita main tambah-tambahin gitu, kisah-kisah yang ada di dalamnya. Di samping tentu memuat isinya adalah tentang akidah, nas-nas akidah, ayat-ayat berkaitan dengan ketauhidan, ketuhanan, keyakinan, berkaitan dengan muamalah. Di dalamnya juga disampaikan kisah-kisah. Nah, di antara kisah yang mau kita angkat pada malam hari ini, yang mudah-mudahan tentu saja kisah Quran ini banyak manfaatnya. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan satu kisah dalam Al-Quran kecuali kisah itu sangat berarti bagi kehidupan manusia, terutama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Quran dikasih kata pengantar di surah Al-Baqarah, "Zalikal kitabu la raiba fihi." Ini kitab Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Sampai ke kisah-kisahnya sangat penting, sangat utama. Maka kalau ada yang meragukan kisah-kisah dalam Al-Quran, ditantang. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mim mithli. Kalau ada yang merasa punya dongeng lebih hebat daripada Quran, ini bicara dongengnya, kisahnya nih, silakan buat kisah. Nah, jadi kisah Quran ini otentik di tiap masa, di tiap zaman, di tiap nabi. Ini kalau dikisahkan, nabi yang terdahulu pun tahu kisah-kisah ini. Silakan kalau yang punya Quran digital dibuka Qurannya. Itu surah Al-Qasas. Surah Al-Qasas ini bahasa kitanya mah kumpulan kisah-kisah. Kisah-kisah di dalam Al-Quran. Lalu ada seorang ulama menulis namanya kitab Qasasul Anbiya, kisah-kisah para nabi, yaitu
Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah. Di antara banyak kisah yang diceritakan oleh Allah melalui malaikat Jibril alaihissalam kepada baginda Nabi Muhammad SAW ada dalam surah Al-Qasas ayat 76. Di sini tuh nggak ada ayatnya tuh. Maka kadang-kadang kudu kita intip ayat berapa ini ya. Kita tafsir ini mah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Qaruna kana min qaumi Musa. Ini ayat 76. Inna Qaruna, sesungguhnya ada orang namanya Qarun. Kana min qaumi Musa. Ini Qarun dari kaumnya Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa ini adalah salah seorang nabi dari golongan Bani Israel. Sudah sering dijelaskan ya mengenai Bani Israel. Adalah Israel nama lain daripada Nabi Yakub alaihi salam. Di antara salah satu putra-putranya Nabi Yakub alaihissalam yang jumlahnya 12 itu diriwayatkan dari 5 istri. Nah, ada yang dari satu ibu, ada yang namanya Nabi Yusuf alaihissalam dan Benyamin dari satu ibu yang kemudian menjadi perdana menteri di Mesir. Terus berketurunan ada yang namanya Yahuda yang kemudian kata Yahudi itu diambil dari kelompok Bani Israel. Lalu kemudian Bani Israel ini tersebar. Jadi Israel itu enggak hanya ngomongin bicara Israel saja, bisa jadi Israel itu tersebar. Bahkan di Indonesia saja sudah ada bangsa Yahudi, agama Yahudi di Indonesia sudah ada. Kalau kita bisa lihat beritanya di media, itu kira-kira ada 5.000 orang. Abrahamik namanya, agama Abrahamik, agama Yahudi. Jadi di Indonesia itu komplit, ada Konghucu ya Nasrani, Kristen Katolik, ada lagi namanya ya Buddha, ya Hindu gitu ya. Kita di Bekasi ada yang namanya Forum Lintas Agama. Saya termasuk kadang-kadang diutus oleh Pak Kiai, Bang Ustadz, suka menghadiri forum lintas agama di dalam merawat kerukunan bangsa gitu ya. Kita bertukar pikiran dengan para tokoh-tokoh di berbagai agama. Hadirin Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada orang namanya Qarun. Karena ini Qarun min qaumi Musa, dari umatnya Nabi Musa alaihi salam. Qarun ini adalah orang soleh, orang baik, bahkan aman Nabi, beriman kepada Nabi Musa alaihi salam. Cuma Qarun yang soleh ini memang miskin. Di kita kalau ngedengar Qarun berarti kaitannya dengan harta karun. Jadi kalau di bahasa Qurannya pakai qaf, nyampe ke Indonesia pakai ka gitu ya. Harta karun. Bukan karunan gitu. Itu karungan di bawah apa itu. Nah, Qarun ini adalah nama lengkap nama Qarun bin Yasar bin Qais bin Lawi bin Yakub. Jadi masih ada keturunan kepada Nabi Yakub karena memang masih sepupu dengan Nabi Musa alaihi salam. Alhamdulillah pada nyampe. Kalau bari ngedongeng mah boleh Pak, bari minum, bari makan lontong, boleh. Bentar kalau habis bisa baru kecandak kayaknya nih. Iya. Harus kemakan boleh masak itu. Jadi Qarun ini adalah nama gampangnya Qarun bin Yasar, seorang yang soleh. Ada riwayat yang mengatakan Qarun ini ahli kimia, tapi kata para mufasir riwayatnya lemah. Yang pasti Qarun ini ada orang soleh tapi nggak punya harta,
beriman kepada Nabi Musa alaihi salam, beriman kepada Musa, ajaran Nabi Musa, ya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu waktu Qarun ini datang kepada Nabi Musa alaihissalam, ya Nabi Musa, atuh doain atuh saya, jangan kismin baik gitu. Qarun minta didoain kepada Nabi Musa. Nah, orang datang ke Nabi Musa minta didoain dalam bahasa kita namanya apa ini, Bang? Ada tikusnya, Pak. Qarun datang ke Nabi Musa minta didoain namanya berwasilah. Bisa aja Qarun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah gitu. Apa Allah tidak mendengar? Allah Maha mendengar. Mana ini ada orang yang paling dekat dengan Allah nih, orang soleh, nabinya Allah, rasulnya Allah, datang ke Nabi Musa. Begitu juga setiap para nabi begitu. Di zaman Nabi Muhammad SAW banyak yang begitu, datang kepada Rasulullah minta didoain, minta dipanjatkan doa gitu. Karena ini yang ngedoa kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi istilah wasilah itu bukan baru. Dari dulu wasilah sudah ada. Nabi Adam alaihissalam kita sering ceritakan, diampuni dosanya berwasilah, bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan ada orang wasilah nggak boleh, apa haram, bid'ah dan sebagainya. Wasilah mah udah lama, di kitab-kitab tafsir diceritakan. Nabi Musa doain atuh saya pengen jadi orang kaya, kan engkau mah seorang nabi, mustajab doanya. Kemudian oleh Nabi Musa alaihissalam didoakan. Kita lanjutin tafsirnya. Jadi Qarun ini adalah sepupunya Nabi Musa, beringkesnya mah. Fabaghu alaihim, ngedoa kepada Allah, oleh Nabi Musa didoakan, kayalah Qarun, hartanya banyak. Tentu harta banyak ini enggak ujug-ujug jatuh dari langit. Jadi Allah itu maha mempunyai proses. Maka Allah punya sifat Al-Latif, maha lemah lembut. Sebagaimana kita aus, bisa saja kita ngedoa, ya Allah hilangkan aus saya. Kok ente berdoa langsung begitu? Sebab Allah punya sifat kudrat, atau innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah berkuasa menghilangkan aus saya. Tapi jangan lupa Allah juga punya sifat Al-Latif, maha proses, maha memproses sesuatu. Apa hikmahnya? Salah satu hikmahnya, hikmah yang sesungguhnya ya Allah Subhanahu wa taala yang paling mengetahui. Apa hikmahnya? Agar bisa dijadikan pelajaran kepada generasi berikutnya, Kalau ujug-ujug hilang sulit ngejelasin ke orang. Tapi kalau kamu tadi aus, terus sekarang udah nggak aus, enggak, kenapa? Minum apa? Minum air. Boleh minta, boleh beli. Belinya dari apa? Pakai uangnya dari mana? Dari jualan halal apa haram? Halal. Nah, gitu, jadi bisa dipelajari. Kalau coba hilang, bingung ngejelasinnya, wah ini mah sulit dipelajarinya. Maka menzahirkan ruh yang dizohirkan menjadi manusia supaya bisa dipelajari syariat ini, supaya gampang dipelajari. Maka kita ini adalah yang terikat oleh syariat Allah yang ada di alam dunia ini. Dalam bahasa ilmu tasawuf alam nasut namanya. Alam nasut beda lagi dengan syariat di alam malakus, di alam jabarut, di alam lahut, beda lagi. Jadi kita di alam nasut yang menggunakan syariah ini bisa dipelajari, bisa diajarkan, bisa diceritakan, dikisahkan. Fabaghu alaihim itu setelah kaya raya, punya harta. Siapa yang kaya dan punya harta? Yang dulunya miskin? Qarun. Fabaghu alaihim, dia zalim alaihim kepada kaum Bani Israel, umatnya Nabi Musa alaihi salam. Jadi di antara umat yang paling banyak, Nabi paling banyak pengikutnya adalah
selain Rasulullah SAW, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Ada Rasul yang sedikit umatnya, bahkan ada Nabi Allah, Nabi yang tidak punya umat, dewek-dewekan Nabi. Jadi Nabi yang dikisahkan 124.000 Nabi, ada yang banyak sekali umatnya, ada yang sedang umatnya, ada yang nggak punya umat, dewek-dewek. Fabaghu alaihim, maka zalim itu si Qarun alaihim kepada umat Bani Israel, umatnya Nabi Musa alaihissalam, bil kibri wal ulwa wa kasratil mali. Apa zalimnya? Al kibr, sombong, al ulwa, merasa diri tinggi derajatnya. Tadinya miskin, minta didoain sama Nabi Musa. Nabi Musa doa kepada Allah, ya Allah, kayakan Qarun, kaya Qarun. Berubah dari tadinya miskin, gak punya harta, sekarang punya harta, berlimpah hartanya. Maka kemudian dia sombong, ulwa, merasa lebih tinggi derajatnya karena hartanya ini, wa kasratil mali, karena banyaknya harta. Allah sampaikan dalam Al-Quran, wa atainahu, kami berikan kepada Qarun. Maka wa ataina itu pakai domir nahnu, dalam bahasa kajian balaghah disebutnya lil muazzim nafsah namanya, untuk mengagungkan. Kok Allah itu tunggal ahad tapi pakai kalimat domirnya domir nahnu, kenapa nggak pakai ana gitu. Nah ini sebutnya lil muazzim nafsah, bimakna lagi-lagi bila mana nahnu itu berproses juga. Allah memerintahkan tentara-tentaranya Allah. Misalnya bagian nurin rizki, Allah utus malaikat, siapa pembagian rizki? Mikail. Jadi bagi Mikail, siapkan rizki buat Qarun, kira-kira begitu. Jadi makanya kalimatnya ataina. Wa ataina, kami berikan kepada Qarun minal kunuzi, daripada perbendaharaan banyak. Ma, perkara inna mafatihahu latanu, dari pembendaharaan harta yang itu kuncinya banyak, gede-gede, besar-besar. Saking besarnya kunci-kunci, banyaknya kunci-kunci harta perbendaharaan Qarun yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, sehingga sangat berat dipikul. Takula, berat dipikul bil usbah, oleh anak buahnya. Dia punya anak buah yang itu mikul kunci, berpeti-peti kunci gudangnya, kunuz ya, dari dari gudang-gudang Qarun sangat banyak dan berat. Dikelilingin mereka kampung, keliling, ayo kita keliling, tibang mengunjukin kunci gudang saya, no, duit saya banyak. Orang pada melongo. Ada sebagian orang yang iri, lalu pengen punya kekayaan kayak Qarun. Sebagian yang lain yang beriman, umat Nabi Musa alaihissalam, nasehatin kepada Qarun. Maka nanti ada nasihatnya yang akan kita ambil insyaallah. Fabaghu alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu lasanu bil usbah. Ay usbah ay al jamaah, orangnya banyak yang gotong-gotong. Dalam satu kaul dikatakan uli quwwah, yang kuat-kuat orangnya, kuat-kuat, bedegel-bedegel, besekal-besekal, ototnya pada nontot. Ya, orang kuat-kuat dipilih buat mikul itu pintu kunci-kunci gudang hartanya Qarun, keliling kampung. Tiba mau diunjuk-unjukin, asal Qarun pergi ke belah sono, misalnya kan ke Gang Onte, dibawa itu, pindah lagi sono Kalimalang, di pinggir Kalimalang tukang warung kopi itu misalnya, bawa lagi ke situ. Tibang di gendong-gendong doang itu kunci gudang harta Qarun. Dikatakan bahwa ada satu kaul yang mengatakan qila sab'una, ada 70 orang yang nanggung, yang mikul kunci-kunci harta gudangnya harta Qarun. Wa qila arba'un, ada 40. Wa qila asyaratu wa qila ghairi dzalik.
Ada yang mengatakan selain daripada itu. Ya karena umpama kita ngambil 10 orang kegendong itu orangnya kuat-kuat, kayak apa itu? Kunci harta gudangnya Qarun. Saking banyaknya Allah berikan harta kepada Qarun. Ayat ini sombong itu zalim, merasa diri lebih hebat, lebih mulia, lebih tinggi derajatnya, itu zalim. Merasa paling banyak hartanya, itu zalim. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Idz qala lahu qaumuhu, maka kemudian berkata lahu kepada Qarun, siapa? Idz qala lahu qaumuhu, kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Yang lain tadi ada yang ngomong, aduh pengen kayak gitu ya, pantasnya sama saya kalau kayak gitu. Dulu Qarun begitu, kalau ngeliat orang kaya, dulu Qarun itu didoain Nabi Musa jadi orang kaya. Sekarang orang-orang lain sama ngiri, pengen kaya kayak Qarun. Orang-orang yang lain yang beriman, qala lahu qaumu, berkata kaumnya kepada Qarun. Siapa kaum yang dimaksud? Al-mu'minuna min Bani Israil, orang-orang yang beriman dari golongan Bani Israil. Apa? La tafrah Qarun, la tafrah, jangan kau merasa bangga bikasratil mali, dengan banyaknya harta. Innallaha la yuhibbul farihin. Satu pesan daripada kisah ini, kita dilarang bangga terhadap banyaknya harta. Kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa bizalika, dan karena sikap Qarun yang seperti itu, nasihatnya bertambah. Nasihat yang kedua, wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah. Jadi ini sambungan, ada waw di sana. Sambungan nasihat kaum orang beriman Nabi Musa, kaum Bani Israil kepada Qarun. Karena Qarun memang nggak mempan dinasihatin, Pak. Apa kata kaumnya? Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Wabtaghi, maka carilah, ay qalaba, utlub, carilah, beramalah, fima, terhadap perkara, ataka, yang telah Allah berikan kepada engkau wahai Qarun, yaitu pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini ngomongnya ke Qarun, tapi karena diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, diceritakan, maka kita baca, itu jadi nyampe ke kita nasihat ini. Jangan bangga sama harta, sama kedudukan. Wabtaghi fima ataqallah, maka carilah, beramallah terhadap perkara-perkara yang telah diberikan kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala, minal mali, daripada harta. Untuk apa kita menggunakan harta? Ad-darul akhirah, menuju kepada kehidupan akhirat. Jadi dalam tafsir-tafsir yang lain, kita itu menggunakan segala nikmat, bukan cuma harta. Segala kenikmatan yang Allah berikan, kenikmatan bisa hadir di tahun 2023 bulan Januari, itu kenikmatan yang Allah berikan. Wabtaghi, silakan manfaatkan fasilitas yang Allah berikan, berupa kehidupan, kenikmatan, keluarga yang sehat, pergaulan yang luas, waktu yang luang, di dalam rangka mencari pahala buat di negeri akhirat, negeri yang paling utama, negeri tempat seutama-utama tempat kembali, negeri yang akan dilanggengkan oleh Allah yang maha langgeng, yang akan dikekalkan oleh Allah yang maha kekal. Jadi kita kadang terbalik, mendahulukan dunia baru akhirat. Pesan Al-Qur'annya, wabtaghi fima ataqallah daral akhirah. Tujuan kita adalah akhirat, sementara dunia adalah persinggahan. Tapi ayat berikutnya, wala tansa nasibaka minad dunya, wala tansa, jangan lupakan, nasibaka, bagianmu, minad dunya, daripada dunia. Berpakaian, berumah tangga, nikah, punya anak, punya pendidikan, itu jangan sampai dilupakan, karena itu bagian kita. Para imam ahli tafsir mengatakan, justru dengan kita berumah tangga,
dengan kita berpakaian yang baik itu bagian daripada cara kita juga meraih pahala akhirat. Maka Imam Al-Ghazali dalam kitab Mizanul Amal menceritakan tentang kebahagiaan yang saling keterkaitan. Dari mulai kebahagiaan paling bahagia bertemu dengan Allah di akhirat, di surga, kemudian terus berkaitan terus sampai kepada kehidupan kita di dunia. Memanfaatkan fasilitas zahir dan batin, meraih nafsul mutmainnah, dipanggil oleh Allah mendapatkan kebaikan-kebaikan ridhonya Allah, lalu ditempatkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita saling keterkaitan. Terlebih-lebih di dunia ini adalah ad-dunya majratul akhirah, tempat kita beramal. Sampai kapan kita beramal di dunia? Ya sampai nanti tutup usia di dunia, masuk ke alam barzakh. Di alam barzakh udah nggak bisa beramal lagi, udah nggak ngomongin ada undangan PMTBR nggak yang malam minggu di barzakh, nggak ada. Jadi ada undangan PMTBR mah ada sekarang nih di barzakh, nanti tinggal ngelihat penghitungan persekot lagi disiapin rekapannya tuh buat nanti di yaumil hisab. Jadi itu udah gerbang negeri akhirat di barzakh itu. Tidak ada lagi amal di situ. Beramal nggak ada. Kita dapat di situ namanya amal jariyah. Apa yang kita amalkan, apa yang kita tanam di dunia semuanya putus. Yang tiga itu yang ngalir ke alam barzakh sampai kapan? Sampai kiamat datang. Sampai kiamat datang semua meninggal, masuk semua ke barzakh. Gitu. Wallahu alam berapa tahun lamanya di barzakh itu, sampai kemudian datang perintah Allah untuk dibangkitkan, diba'ats, dan seterusnya dan seterusnya. Bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi yang pertama tadi la tafrah, jangan bangga dengan keadaan kita lebih dari orang lain. Yang kedua wabtagi fima ataqallahu daral akhirah, cari dengan apa yang kita punya apa pahala akhirat. Tapi yang ketiga jangan lupa wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupa juga bagian di dunia kita sama keluarga. Jangan sampai kita getol ngaji kagak pulang-pulang. Kemana bapaknya bocah itu kagak kelihatan ngaji, udah lama ada 2 tahun mah kagak pulang-pulang. Itu kebangetan ngejar pahala akhirat nyampe lupa bini belum pada pakai baju lebaran rumahnya. Jadi tetap harus diperhatiin. Ada anak kita yang belum mengerti masalah agama, kudu ada bapaknya, kudu ada emaknya. Lagi ngaji kita kagak pulang-pulang ngider gitu. Di rumah nggak keperhatiin, dosa. Kita tidak memperhatikan kenikmatan Allah yang lain, yaitu bagian kita di dunia. Itu juga nikmat dari Allah, harus kita perhatikan. Nasihat berikutnya dalam ayat ini, wa ahsin kama ahsanallahu ilaihi. Apa kata Allah? Wa ahsin linnasi bis shadaqah, di tafsir Jalalain begitu. Wa ahsin, berbuat baiklah kepada manusia bis shadaqah, dengan bersedekah. Karena ini kisahnya berkaitan dengan Qarun yang banyak harta. Dalam tafsir-tafsir yang lain bukan hanya bersedekah, apa saja yang kita bisa berbuat baik kepada orang lain. Kalimatnya linnas, kepada seluruh manusia, bukan dipilih-pilih. Berbuat baik kepada tetangga doang yang kanan, yang kiri enggak umpamanya. Atau kepada yang seagama saja, Islam doang, yang Nasrani enggak. Berbuat baik ke seluruh, linnas kalimatnya, siapa saja. Maka sering kita contohkan kalau kita mau berbuat kepada orang lain, enggak kudu-kudu nanya, kebanyakan nanya alamat di mana, agamanya apa, lu orang mana, kelamaan. Orang keburu pingsan, orang jatuh, buprak ketiban motor, Pak nanya agamanya apa Pak? Orang kalau sakit kita tanya begitu, nggak kecandak begitu. Ayo kita tolongin dulu. Jadi kita bayangkan kalau kita jatuh begitu, orang nanya-nanya dulu lah, kesel kita. Suruh tinggalin mati-mati, dah gue paling begitu. Iya. Jadi ada forum-forum atau keadaan-keadaan yang memang harus segera kita tindak, apa namanya sebutnya, cepat bergerak begitu. Masalah ngobrol nanya domisili KTP ya belakangan, penting ini pertolongan pertama pada kecelakaan itu didulukan, tidak harus nanya-nanya segala macam. Bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, bermakna adalah berbuat baik kepada orang lain. Kama ahsanallahu ilaik,
Sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita yang tanpa pamrih. Allah Maha Pengasih yang tidak pilih kasih. Allah Maha Penyayang kepada seluruh makhluk. Kalau diartikan dalam ngaji, Ar-Rahman itu Allah yang Maha Penyayang kepada seluruh makhluk di seluruh alam. Ketika dikatakan Maha Pengasih, nanti Allah akan ngasih hanya kepada orang-orang beriman nanti di akhirat, memberikan kemudahan, memberikan nikmat-nikmat. Tapi pada intinya, mau siapa saja di alam dunia Allah berikan rahmatnya Allah, maka nggak pilih-pilih. Orang yang nggak beriman malah kaya, orang yang beriman malah awang gitu. Ternyatanya Allah tetap tidak pilih kasih. Lah kalau kita mau ngitung-ngitung, malu sama Allah. Allah berbuat baik kepada kita, tidak pernah pilih kasih, tidak pernah ngitung. Kalau kita mau ngitung, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jatuh kita, tertunduk lesu dan malu karena tidak mampu menghitung betapa banyaknya nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Maka wa ahsin, berbuat baiklah kepada manusia, kepada makhluk Allah yang lain. Kalimatnya begitu. Sebagaimana Allah berbuat baik kepada kita, enggak pakai kudu nanya-nanya. Ditawarin dulu, emang nawarin, ditawarin kita enggak. Mau kaya enggak? Mau hidup enggak? Mau mata enggak? Mau telinga enggak? Itu enggak tuh. Pada punya kita udah enak tinggal make. Itu yang kemudian bakal ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat-nikmat yang telah diberikan lalu tidak bersesuaian dengan apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Kemudian dalam kalimat selanjutnya, wala tabghi ay tatlubi, janganlah engkau mencari al-fasada, kerusakan, fil ardi, di atas muka bumi, bi amalil ma'asi, maksudnya berbuat kerusakan. Kata tafsir jalan lain adalah mengamalkan maksiat kepada Allah Subhanahu. Apa itu maksiat? Melanggar perintah, mengerjakan larangan. Terbalik sama takwa. Kalau takwa melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Kalau maksiat melaksanakan larangan, meninggalkan perintah. Gampangnya gitu. Nah, kalau ta'rif yang sebetulnya panjang, itu disebut membuat kerusakan di muka bumi. Artinya panjangnya, kalau kita mengikuti aturan Allah dan Rasulnya, ya kita mulai terlepas daripada kemaksiatan. Mulailah kita membersihkan diri dosa-dosa zahir, dosa-dosa batin, dan itu makin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dinasihati nama kaumnya nggak mempan. Tadi yang pertama, la tafroh, jangan bangga. Carilah dengan apa yang kau punya, korun, mencari pahala akhirat, tapi jangan lupakan bagian kamu di dunia. Wa ahsin, berbuat baik, sedekah. Atau punya harta mah jangan diunjuk-unjukin doang, ditenteng-tenteng doang. Mentang-mentang mobilnya baru, mentang-mentang sendalnya baru, jam tangannya baru, jalan lagi kuatun miring begitu, diunjuk-unjukin doang. Wa ahsin, berbuat baik, wala tabghi fasad, wala tabghil fasada fil ard, jangan berbuat maksiat di atas muka bumi. Enggak diingehin sama Qarun, malah balik Qarun membuat huru-hara, bikin fitnah. Jadi itu Qarun karyawannya gadis-gadis 300 orang, gadis-gadis. Orangnya tadi ada yang mengatakan 70 yang tukang ngangkat ini ya, ngangkat koncinya, rumahnya gede. Satu waktu ketika Nabi Musa alaihissalam datangin Qarun, pinta zakatnya, sedekahnya, enggak mau. Enak aja, saya kan dikasih ilmu lalu dikasih harta, ini boleh usaha saya. Itu Qarun ngomongnya begitu. Jadi yang dulu soleh kemudian datang ke Nabi Musa pengen harta, Nabi Musa didoain dikabul, sekarang lupa kepada Allah dan Rasulnya, malah bikin fitnah. Dibayarlah seorang perempuan, Neng, kamu ngaku datang untuk ke tengah-tengah kota, ke alun-alun, ngomong bikin pengumuman saya berzina dengan Nabi Musa alaihi salam. Difitnah Nabi Musa dengan seorang perempuan. Ternyata perempuan itu dibayar, saking banyaknya duit. Begitu diinterogasi lama-lama ngaku juga itu perempuan. Maka berdoalah Nabi Musa alaihissalam agar memberikan teguran bahkan siksa kepada Qarun. Maka ditenggelamkanlah Qarun beserta dengan seluruh kekayaannya. Dibelah tanah, masuk
Korun dengan hartanya di dalam tanah. Orang kita kalau nemu harta dalam tanah namanya harta karun. Sono Pak, di Mesir. Ilok pindah ke sini. Di sono harta karun. Ya kalaupun ada barangkali dulu nenek moyang kita nanam batu cincin di bawah pohon. Kita gali-gali cincin nih. Lumayan lagi musim cincin. 300.000, ya bukan harta karun itu, memang harta nenek moyang kita dikubur di sini. Jadi hanya istilah saja. Apa aja yang kita temukan harta di dalam bumi kita sebut harta karun, karena dinisbatkan kepada kisah Qarun ini, diarahkan kepada kisah Qarun yang ribuan tahun terjadi pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Tenggelamlah Qarun, namanya diukir di dalam Quran, bukan ukiran kebaikan tapi ukiran keburukan yang harus kita perhatikan. Maka hadirin para jamaah, mudah-mudahan di awal tahun 2023 masuki akhir Januari menjelang Februari kita tetap semangat dengan la tafroh, kemudian wabtagi fima atakallah, mencari urusan untuk kepentingan kita nanti di akhirat dengan tidak melupakan dunia kita, karena banyak amalan-amalan yang harus didasari oleh kehidupan dunia. Kemudian juga wa ahsin, berbuat baik terus kepada seluruh manusia, tetangga-tetangga kita, terutama kita dan keluarga kita berbuat aqarib namanya. Lalu kemudian kita juga wala tabghil fasada fil ard, tidak membuat kerusakan di mana bermaksiat, membuat kekacauan, membuat polemik, membuat hal-hal yang membuat pecah belah di antara kita. Baliklah kita jaga kerukunan dan silaturahmi kita. Amin ya rabbal alamin. Akhiran hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelamannya.